Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedatangan saya ke sini, Bang Badrun, sekalian melihat kegiatan yang ada di galeri Bang Badrun. Nah, Alhamdulillah. saya mau minta sedikit ulasan tentang perbatuan akik Batu Raja ini. Proses-prosesnya gimana aja Bang Badrun? Tolong, silakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran saudara saya, Bang Edi di tempat kami. Ini adalah rumah Aki Batu Raja. Jadi Abang mendesainnya itu bagaimana silaturahim antara sesama kawan pemain batu. Itu poin-poin utamanya. Terus yang berikutnya itu bahwa dunia perbatuan itu nggak seperti yang kemarin ya, yang semua masyarakat yang nggak mengerti batu ikut bermain. Nah sekarang ini yang hobi batu atau yang lebih terkenal itu games lover ya, games lover yang menyukai batu itu masih, dan mereka sangat membutuhkan juga. Sehingga itu kita sebagai pelaku produksi bagaimana menciptakan batu-batu yang berkualitas yang memang layak untuk kita kenakan. Itu Bang Edi. Itu poin utamanya. Jadi pada waktu event-event pertunjukan kontes batu akik, Bang Badrun sering nggak mengikuti seperti itu? Untuk saat ini ya, faktor umur kan mempengaruhi juga Bang Edi. Jadi faktor umur itu mempengaruhi. Kalau dulu zaman membooming, terus zaman Indonesia Games Zone, Pak Suwandi beserta timnya yang menghidupkan perbatuan yang melalui majalah Indonesia Games Zone itu abang sering mengikuti. Nah, di mana mereka mengadakan event itu abang sering ikut, termasuk ke Medan, ke Bandung, ke Jakarta juga sering, habis itu ke Jogja, ke Solo. Untuk saat ini faktor umur, jadi faktor umur mempengaruhi dan abang nggak berhenti untuk main batu ya. Jadi bukan hanya sekedar hobi, tapi udah apa ya? Orang bilang itu uh, udah uh, udah menjadi sebuah usaha. Jadi Usaha. untuk jenis-jenis spek batu, berarti Bang Badrun ini sudah memahami benar untuk spek-spek batu, batu ini dan batu ini. Insya Allah Nah, gitu ya. sebelum membuming batu, abang udah menekuni. Setelah batu membumi dan sampai saat ini abang menekuni. Dan abang itu bukan membeli batu jadi termasuk batu untuk wilayah Nusantara ya, bukan di Batu Raja aja ya. Wilayah Nusantara itu abang udah pernah beli semua. Iya. Ya, Dan satu lagi masalah pribadi. Bang Badrun ini kan asli bukan orang Oku, ya tapi betul. kecintaannya untuk Oku luar biasa. Tolong dikasih sedikit Jadi orang tua mengatakan di mana bumi kita tiga ingat, ah, di langit dijunjung. langit dijunjung. Oh, Jadi saya merasa saya walaupun aslinya orang Flores, lahir di Flores, dibesarkan di Flores, di mana tempat tinggal saya di Batu Raja dan saya memang udah domisili di sini, ya bagaimana saya ikut membangun secara tidak langsung ya, tapi melalui hasil alam terutama perbatuan aki di wilayah Batu Raja itu, insya Allah kita hidupkan lagi. dari tahun berapa Bang Badrun menggemari batu aki ini? Uh, Kalau nggak salah itu sebelum saya ke Batu Raja, waktu saya masih di Jogja ya, di Jogja itu kan terkenal dengan kota apa, di daerah kota gede ya, uh, produksi apa itu, perak. Kota gede di wilayah Jogja itu. Nah itu abang udah punya batu yang abang sering belanja di Rawabeni, Jakarta Timur itu, pasar Rawabeni itu abang emban pasang gagangnya di situ. Jadi sejak masih di Jogja, abang kan pelaku bisnis di Maliboro. Jadi abang udah melakukan itu. Dan setelah domisili di Batu Raja, bumi di bumi Batu Raja ini sebelum batu membumi,
Abang udah mulai cari-cari batu di sungai. Nah, Iya. setelah membumi, nah tambah jadi. Itu Bang Edi ceritanya Oh, itu. dari awal seperti itu ya, Iya, Bang, dari ya? awal memang udah Oh. hobi. Jadi sekarang ini sudah melekat di hati kayaknya Udah nih. mendarah Sudah daging. mendarah daging ya. Iya. Jadi Ja jenis batu apa aja, kapan kita ah, ngelihat dari coraknya aja kita sudah udah tahu tahu kalau itu batu apa gitu hasilnya ya. seperti apa. Jadi misalnya Mm-mm. batu yang Abang pegang tuh, eee, ini batu apa, terus hasilnya seperti apa, gambaran itu udah tahu karena kita Mm-mm. bermain bahan ya. Mm-mm. Termasuk batu dari daerah kita sendiri, batu biru, habis itu batu dari daerah Waikanan yang masih wilayah Sumatera, dari Muratara, Mm-mm. dari Lubuk Linggo, bahkan sampai batu Garut dan wilayah Ternate lagi tuh. Batu Obi, Obi Kelo sama Obi Ungu. Bahkan Bacan abang juga punya. Oh, iya. Itu Bang Edi. Selama ini saya mendengar untuk koleksi-koleksi batu akik ini secara masih mendengar kabar-kabar burung. Saya tadinya belum percaya. Setelah saya langsung ketemu dengan Bang Badrun, ternyata memang galeri ini memang kayaknya lengkap. Saya ini nggak ngerti nih batu yang masih berbalut-balut batu apa. Mungkin apa batu koral, saya nggak tahu juga. Batu ngecor, saya nggak tahu juga. Tapi untuk nilai koleksi untuk Bang Badrun ini kayaknya memang sudah batu-batu pilihan semua. Jadi untuk kedepannya, untuk pencinta batu akik dan penggemar batu akik, apa harapan Bang Badrun sekarang ini? Harapan saya itu karena ini udah profesi ya. Jadi di dunia perbatuan terutama batu permata aki itu udah profesi. Profesi profesi sehari-hari ya. Jadi Hmm. profesi. Jadi tiap hari kan saya bekerja motong batu, dibantu sama kawan-kawan adik-adik kita ini yang meneruskan sampai ke barang jadi seperti ini Bang Edi. Itu harapan saya itu dengan kita menggarap habis itu kita bagikan ke seller itu para petani yang penghasil penghasil batu itu roda perekonomiannya itu masih berjalan. Oh, masih ada yang nyari batu loh. Di tempatnya Hmm. siapa? Oh, antar aja di tempat Bang Badrun kalau batu-batu yang bagus. Nah, ini kalau batu yang bagus, insya Allah Jadi kami siap menampungnya Bang jadi Edi. sangat membantu sekali ya untuk para petani sirkulasi untuk keuangan, untuk istilahnya mikro-mikro kecil gitu Bang Badrun ya. Iya Bang Edi, karena Oh. kita juga membutuhkan bahan-bahan yang berkualitas, Hmm. misalnya kawan-kawan kita dari negeri Sindang, atau di daerah Lengkiti, daerah Tihang, yang Hmm. penghasil batu ya, apabila mereka mendapatkan batu yang bagus dari sungai, mereka lagi mandi atau mancing itu, bawa aja ke sini. Ada harganya Bang Edi. Oh. Jadi tidak tidak istilahnya tidak boleh dibawa pulang lagi. Kasihan dengan orang petani berarti seperti Iya, itu ya. jadi Oh. kalau Hmm. menemukan batu itu memang bagus, terus kalau digarap untuk dijadikan Hmm. permata aki itu nanti insya Allah hasilnya bagus dan mereka bawa ke sini, insya Allah ada harganya. Jadi kalau tingkat kerawanan, kalau kira-kira batu itu tidak berhasil, sudah kita beli, ternyata tidak berhasil untuk dijadikan, gimana tanggapan Bang Made? Resiko kita Bang Edi. Oh iya. Jadi memang kita memang istilahnya konsekuen ya. Konsekuen, Konsekuen, ya, oke. tapi insya Allah ya, jadi karena dari pengalaman Hmm. bermain bahan tadi, jadi batu yang Bang Edi bawa atau kawan-kawan yang dari lokasi batu itu bawa, itu gambaran kita itu uh, udah tahu. Oh ini kita dapat duit enggak? Kita bayar dengan nominal sekian dia juga dapat. Setelah kita garap juga, kita juga dapat hasilnya. Harapannya seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Madun untuk keterangan sekelumit ini, tapi membawa seluas sejagat pencinta batu akik. Amin. Ah, Saya juga terima kasih Bang Edi atas kunjungan Bang Edi dan dari Abang juga salam sukses untuk dulu saya di mana saja berada. Games Lover Nusantara, Gamestone Indonesia selalu hidup. Terima kasih banyak Bang Edi. oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Madun. Oke, untuk berkunjung ke tempat saudara ataupun rekan yang pecinta batu akik memang sudah nggak diragukan lagi kepahaman, kedetailan masalah perbatuan batu akik ini sangat memuaskan. Saya dari gemanusantaranews.com. Terima kasih atas kunjungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Madun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Edi.